Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'ala al-'ilma arfa'as sifatil kamaliyyah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. الذي خص من شاء من عباده بالمآثر الحكمية وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله الذي خصه الله تعالى بجميع كمالات العبوديات وصلى الله على سيدنا محمد الذي ملأ الله قلبه صلى الله عليه وسلم من جلاله الأعلى جل وعلا. اللهم عرفنا بك حتى نعرفك برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم ألهمنا علما نعرف به أوامرك ونعرف به نواهيك وارزقنا اللهم بلاغة فهم النبيين وفصاحة حفظ المرسلين وسرعة إلهام الملائكة المقربين وأكرمنا يا أكرم الأكرمين. وصلى الله على سيدنا محمد والحمد لله رب العالمين. Amma ba'du. Maha baik Allah yang masih memberikan keistiqomahan insyaallah kepada kita semua di dalam keislaman, keimanan dan keihsanan, dan nikmat ibadah, nikmat berubudiyah dan nikmat ubudah. Semoga semua nikmat-nikmat tersebut istiqomah Allah berikan kepada kita sampai kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat yang indah, salam yang terbaik kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin rahimakumullah, kita akan melanjutkan kajian kitab Nasaihul Ibad pada halaman keempat baris kedua. Kitab ini yang mengarang adalah Ibnu Hajar Al-Asqalani, kemudian dimatankan dan disyarahkan oleh Imam Nawawi Al-Jawi Al-Bantani. Orang Indonesia, Masya Allah, Alhamdulillah ya, yang keilmuannya diakui di seluruh penjuru dunia. Bismillahirrahmanirrahim. Halaman keempat baris kedua dari bawah. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'na bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Fi kulli hinin, pada setiap zaman. Ai zamanin, yakni di setiap zaman. Qalla, yang sebentar zaman itu. Au kathura, atau lama. Wa awqatin, dan setiap waktu. Wahia, dan awqat itu. Azminatun, ialah beberapa zaman. Mahdudatun, yang dibatasi. Wahia, dan lafaz awqat itu. Min atfi, termasuk ataf.
khosin lafaz yang khusus, ala amin kepada lafaz yang umum. Alhamdulillah. Mungkin sampai di situ ya. Setelah membuka kitab ini, pengarang membuka dengan Bismillahirrahmanirrahim, maka musannif atau pengarang kitab ini memulai juga dengan hamdalah, dengan memuji kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Akhlak seorang hamba di dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala di antaranya adalah menenggelamkan keakuan, menghindarkan keakuan, memunculkan ilahiyah, memunculkan sifat-sifat ketuhanan. Apa yang ditenggelamkan keakuannya? Dengan mengucap alhamdulillah, dirinya hilang rasa dapat beribadah karena diri sendiri. Dengan mengucapkan hamdalah, dikembalikan pujian itu kepada Allah, dimunculkan bahwa Allah itu yang maha menolong hambanya, sehingga hamba dapat beribadah, hamba dapat melaksanakan macam-macam perbuatan-perbuatan yang tergolong ibadah di hadapan Allah. Tiada lain adalah pertolongan Allah Subhanahu wa ta'ala. Bentuk-bentuk pujian itu secara garis besar ada 4. Ada berapa, Pak? 4 ya. Qadimun li qadimin, qadimun li hadithin, hadithun li qadimin, hadithun li hadithin. Puji Allah pada zatnya, puji Allah ke makhluknya, puji makhluk pada Allah, puji makhluk pada makhluk. Yang pertama bentuk pujian itu qadimun li qadimin. Allah memuji zatnya sendiri, memuji dirinya sendiri. Contohnya bagaimana? Di dalam surah Al-Baqarah ayat ke-30. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inni a'lamu ma la ta'lamun. Sesungguhnya aku, kata Allah, a'lamu, maha mengetahui, ma la ta'lamun, apa-apa yang tidak kalian ketahui. Allah mengatakan bahwa aku maha tahu. Berarti Allah sedang memuji dirinya sendiri. Ini bentuk pujian yang pertama, qadimun li qadimin. Bentuk pujian yang kedua, qadimun li hadithin. Allah memuji kepada hambanya. Contohnya di mana? Pada surah Al-Qalam ayat keempat, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa innaka la'ala khuluqin azim. Sesungguhnya engkau, wahai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, benar-benar di atas budi pekerti yang luhur. Pada surah dan ayat ini Allah menyebutkan bahwa baginda Nabi Muhammad SAW memiliki akhlak yang sangat luhur. Allah memuji kepada hambanya. Tapi pujian Allah kepada hambanya bukan pemberian kepemilikan. Tetap
kalau Allah memuji kepada makhluk atau hambanya, pujian akan kembali kepada dirinya juga. Kepada Allah lagi pujian itu. Contoh, Pak, Bapak, kita punya anak enggak? Alhamdulillah, kita memuji anak kita. Ya, anak kita puji. Anak aku tuh anak yang soleh, hafal sudah 30 juz. Amin ya rabbal. Dia kalau sholat subuh ikut sholat subuh berjamaah, kita puji anak kita. Ya, kalau kita memuji anak kita itu hasil perbuatan dan perilaku kita, Pak. Ya, maka akan kembali pujian itu kepada kita. Atau ada orang lain yang memuji anak kita, pada hakikatnya dia juga memuji kepada kita. Begini pemahamannya. Atau kita membuat sesuatu, ya, kerajinan tangan, misalnya kita buat meja. Setelah kita buat meja, kita puji meja itu. Bagus ya mejanya, wah rapih motongnya. Nah, kalau kita puji meja itu, masa yang terpuji adalah mejanya? Ya, tidak. Pujian itu akan kembali kepada yang membuat meja itu. Betul? Ini adalah bentuk pujian yang kedua. Allah memuji kepada hambanya, dan akan kembali lagi pujian itu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang ketiga, bentuk pujian itu adalah hadithun liqadimin. Hamba memuji kepada Allah. Kita nih memuji Allah. Contohnya bagaimana? Di dalam suratul Fatihah ayat kedua, kita sering memuji Allah. Ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Segala puji hanya milik Allah, Tuhan semesta alam. Itu bentuk pujian yang ketiga, kita memuji kepada Allah. Ya Rahmanu ya Rahim. Hafal Pak? Insya. Ya Maliku ya Quddus, ya Salamu ya Mu'min, ya Muhaiminu ya Aziz, ya Jabbar ya Mutakabbir. Terus, ya Khaliqu ya Bari, ya Musawwiru ya Ghaffar. Terusin Pak. Oh, ada yang hafal ibu-ibu. Alhamdulillah. Oh gitu. Yang mana ya? Loh, Masya Allah, Pak Haji, kenapa nggak kemarin? Tadi saya nyariin, kangen sama Pak Haji ya. Alhamdulillah. Ya. Makhluk memuji kepada Allah. Yang keempat, bentuk pujian itu makhluk memuji kepada makhluk. Contoh, kita memuji Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Anta syamsun anta badrun anta nurun fawqa nuri anta iksiru wa ghali anta misbahus suduri. Gitu ya. Anta syamsun, engkau wahai Nabi Muhammad adalah asyams, bagaikan matahari. Anta badrun, bagaikan rembulan. Anta nurun fawqa nur, engkau adalah cahaya di atas cahaya. Ini bentuk pujian makhluk kepada makhluk. Allah memuji kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah mengangkat nama Nabi Muhammad SAW setinggi-tingginya. Wa rafa'na laka dzikra, dan kami angkat namamu, sebutanmu wahai Nabi Muhammad SAW. Dicontohkan oleh Allah
Allah memuji kepada makhluknya. Kita juga diperintah oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengikuti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Salah satu tanda kita itu mau cinta terhadap sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah dengan kita mengingat-ingat bagaimana itu Rasulullah. Ya. Oh, baginda Rasul itu suka tersenyum. Ya. Tahu enggak? Rasulullah itu suka tersenyum. Itu pujian bukan? Pujian. Ya. Tahu enggak? Baginda Rasulullah SAW itu sholat tahajudnya itu sampai bengkak-bengkak kakinya. Itu tuh bentuk pujian. Kita memuji Nabi Muhammad SAW, tiada lain pujian akan kembali lagi kepada Allah. Maka dimanapun ada itu pujian-pujian, akhlak kita kepada Allah mengembalikan pujian kepada Allah. Kalau kita melihat ada orang yang hafal Quran, bagus enggak? Kita suka memuji anak yang masih umur 5 tahun, betul? Sudah hafal 30 juz, betul enggak? Oh, bagus, hebat dia. Ya, bisa hafal Al-Quran. Umurnya masih muda, sudah hafal Quran. Kalau kita mendengar orang memuji orang lain, makhluk memuji kepada makhluk, jangan sampai terputus di sana. Tapi arahkan pujian itu kepada Allah. Contohnya bagaimana? Ketika kita mendengar ada orang yang memuji makhluk Allah yang lain, kita hatinya berkata, Alhamdulillah, Allah Al-Hamid. Alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah. Allah Al-Hamid, Allah yang paling pantas dipuji. Ya. Atau ketika kita dipuji orang lain, jadi imam suaranya enak, ya. Habis sholat ada yang memuji, Pak Imam, suara Anda itu menyentuh hati, sangat indah sampai kami meneteskan air mata ketika menjadi makmummu. Kita yang dipuji jangan memiliki pujian dengan senang. Salah satu merasa memiliki pujian itu adalah dengan senang. Saya tanya nih, Pak, Alhamdulillah. Kalau dipuji senang enggak? Padahal pujian milik Allah. Jangan senang. Kalau kita senang, berarti kita sudah mengambil hak Allah, dan itu tidak baik, dan itu berakhlak buruk di hadapan Allah. Na'udzubillah min dzalik. Kalau dipuji orang, apa yang harus kita lakukan? Katakan Alhamdulillah, hadza min fadli Rabbi. Ini karunia dari Tuhanku, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Setiap ada pujian dimanapun kita menemukan itu, baik di media sosial kita baca, oh, ada ya orang yang sanggup dalam tiap harinya itu membaca Quran itu setengah Quran dia habiskan, atau bahkan sampai khatam Quran tiap hari misalnya. Masya Allah. Ada yang memujinya, kita langsung hatinya Alhamdulillah, Allah Al-Hamid, Allah yang pantas dipuji. Baik. Kemudian dari Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu anha, bahwasanya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika mendapatkan, mendengar, menemukan, merasa sesuatu yang disukai, menemukan berarti melihat, mendapati, ya, mendengarkan, merasakan sesuatu yang
Membahagiakan. Kemudian baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu membaca pujian kepada Allah dengan alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Apa Pak? Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Segala puji hanya milik Allah, yang dengan segala nikmat dari Allah itu segala kebaikan-kebaikan menjadi sempurna. Kita sering menemukan sesuatu yang membahagiakan kita, betul nggak Pak? Ngelihat anak kita seneng main bola, main layangan, main sepeda, anak kita sehat, alhamdulillah. Hati kita jangan kosong. Hati kita langsung berkata, alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Melihat istri kita senang, ya, ketawa, sehat, bahagia, tetangga kita sehat, ya, bahagia, kita juga sehat, bahagia. Misalnya ya, amin ya rabbal alamin. Semoga yang sedang kurang sehat disehatkan oleh Allah. Amin. Ya. Maka kita mengucapkan seperti yang diajarkan Rasulullah SAW. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Jika Rasulullah SAW menjumpai sesuatu, masya Allah, tabarakallah, alhamdulillah, jazakallah ahsanal jazak. Ustaz, semoga Allah limpahkan rizki lahir batin. Yang mengaminkan semoga mendapatkan hal yang sama. Amin ya Rabbal. Mendapati sesuatu yang tidak mengenakan, ya, melihat sesuatu yang kurang menyenangkan, mendengar sesuatu yang kurang kita sukai, itu baginda Rasulullah SAW mengajarkan alhamdulillahi ala kulli halin. Segala puji hanya milik Allah pada setiap keadaan-keadaan. Ya. Jadi mau bagaimanapun kondisinya tetap alhamdulillah. Itu yang diajarkan Rasulullah SAW. Maka pengarang kitab ini mendahului tulisannya setelah basmalah itu hamdalah, karena berakhlak kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. An Jabir, dari sahabat Jabir bin Abdillah, ya, radhiyallahu anhuma, qala, beliau berkata, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, yaqulu, dirinya bersabda, Rasulullah bersabda, afdalul dzikri, zikir yang paling utama, la ilaha illallah. Zikir yang paling utama itu la ilaha illallah. Tahlil itu ya, la ilaha illallah. Dan wa afdalud du'a, doa yang paling utama, alhamdulillah. Apa doa yang paling utama? Alhamdulillah. Hamdalah itu adalah doa yang paling utama. Kalau kita sudah doa macam-macam, masih sempit juga. Doa macam-macam. Ya Allah, nggak punya duit buat beli mobil, betul? Ya Allah, minta duit biar banyak, biar bisa munggah haji. Kalau ibu-ibu pengajian begitu ya, pergi ke makam Nabi, betul? Amin ya rabbal alamin. Tapi ternyata masih sempit juga. Buat bayar anak sulit, betul? Buat kehidupan sehari-hari sempit. Naudzubillahi min dzalik. Maka banyak-banyak hamdalah, memuji Allah. Karena baginda Rasulullah SAW bersabda, doa yang paling utama itu ya alhamdulillah. Ya.
Bingung mau doa apa lagi, udah alhamdulillah saja yang banyak. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Ya, semakin banyak seseorang itu bersyukur dengan mengucapkan hamdalah, maka akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala tambahan-tambahan nikmat dari Allah. Ya, yang tadinya duitnya sedikit bukan jadi tambah sedikit, bukan. Dikasih tambahan nikmat, jadi duitnya cukup. Yang cukup semakin banyak bersyukur, jadi tambah banyak. Insya Allah. Nah, yang patut kita garis bawahi, afdolud doa. Doa yang paling utama itu adalah hamdalah. Alhamdulillah. Kenapa itu doa yang paling utama itu alhamdulillah? Karena di dalam alhamdulillah ada akhlak di hadapan Allah. Kita bekerja nih sama seseorang, atau ada yang bekerja sama kita. Ya, katakanlah kita bosnya. Amin ya rabbal alamin. Contoh ya, orang yang bekerja kepada kita itu, kita gaji dirinya sesuai dengan pekerjaannya. Dia nggak pernah ngeluh. Dirinya langsung ketika menerima sesuatu dari kita, terima kasih ya bos, alhamdulillah. Oh luar biasa, ini sangat mencukupi kehidupan saya, bahkan berlebih. Saya bisa bersedekah dengan ini, saya bisa silaturahim dengan ini, saya bisa menabung dengan ini. Makasih ya bos atas gajinya. Oh, semakin dirinya itu memuji, bersyukur, berterima kasih, apa kita enggak responnya bagus terhadapnya? Betul enggak? Tapi coba, kalau kita punya karyawannya ngeluh melulu, karyawannya protes terus sama kita sebagai bosnya, apa yang terjadi? Kayaknya respon kita juga agak bagaimana begitu, betul ya, Ustaz Jazuli ya? Nih tugas kamu sekarang antar barang ke sana. Ya bos, kejauhan bos, gitu ya. Ya nggak enak, gaji cuma segini, panas-panasan, kan begitu? Mana macet lagi, kan? Ngeluh terus, protes terus. Kitanya itu juga responnya nanti tidak akan mengenakan kepada karyawan tadi. Ya, wah, dia protes terus, dia tidak bersyukur kepada apa yang telah aku berikan perintah kepadanya. Ini kita terhadap Allah, yang kita tidak akan mungkin bisa melakukan apapun kalau ditolong Allah. Ya, maka akhlak kepada Allah, kita selalu mengucapkan hamdalah. Banyak-banyak doa, ada doa-doa yang khusus, betul? Tapi doa-doa yang khusus itu sudah dibaca semua, masih juga merasa sempit. Hamdalah yang banyak. Insya Allah jalan keluar dari Allah akan diberikan. Amin ya rabbal alamin. Terkait dengan doa ada yang ingin kami sampaikan. Doa itu ada yang sifatnya pribadi, ada yang sifatnya kemanfaatannya itu mendunia, meluas. Ya, bagaimana itu? Allah Subhanahu wa taala perintahkan kita buat berdoa, betul? Di dalam surah Al-Mu'min ayat ke-60 Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ud'uni astajib lakum. Berdoalah kalian, memohonlah kalian kepadaku, niscaya akan aku kabulkan. Baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu bersabda, ad-du'a huwal ibadah. Doa itu adalah ibadah. Doa kadang itu bisa menjadi spesifik, kadang juga manfaatnya mendunia. Itu tergantung niat kita. Ya. Kalau kita berdoa, seorang hamba berdoa untuk dirinya sendiri, maka kemanfaatannya ya untuk dirinya saja. Ya Allah ampuni aku, ya Allah sayangi aku, kemanfaatannya untuk dirinya saja. Ya.
Kalau hamba berdoa dan doanya itu untuk keluarganya, maka kemanfaatan dari doanya itu untuk keluarganya. Kalau seorang berdoa untuk negeri dan bangsanya, maka kemanfaatannya ya secakupan bangsa itu. Kalau orang berdoa dan doanya itu adalah untuk orang yang ada di seluruh penjuru dunia, maka manfaat dari doanya adalah mendunia di hadapan Allah. Ini tergantung niatnya. Ya. Kalau kita berdoa niatnya ingin agar kesempitan-kesempitan seluruh orang yang beriman dihilangkan oleh Allah, misalnya terkait dengan wabah virus corona. Betul? Nih, dengan adanya virus ini, orang yang beriman di seluruh penjuru dunia mengalami kesempitan, Pak. Ada yang kesempitannya 2%, betul? Ada yang 70%, ada yang 90%. Kehidupannya itu ada yang kesempitan. Kita mengalami enggak? Betul. Halo? Gimana kesempitan, Pak Ustadz? Ya, orang yang tadinya sempit-sempitan jadi lega-legaan. Sempit jadi lega. Oh, bukan begitu maksudnya. Ya, gimana tadinya kita mau salamannya enak, sekarang gara-gara ada wabah jadi takut mau salaman. Betul. Salamannya pakai siku. Betul nggak? La ilaha illallah. Ajaran mana hadirin ini? Terus enggak? Ya. Sempit itu namanya. Yang tadinya mau belanja kemana-mana nggak pakai masker, sekarang pakai masker. Kalau nggak didenda, betul nggak? Ya. Itu artinya kita mengalami kesempitan-kesempitan. Dan seluruh orang yang beriman di seluruh penjuru dunia itu mengalami kesempitan, Pak. Dan prosentasenya berbeda-beda. Kalau kita berdoa untuk semua manusia yang ada di seluruh penjuru dunia, doanya bagaimana? Ya Allah, hilangkanlah wabah virus corona. Amin. Angkatlah wabah virus corona. Amin. Hilangkan kesempitan orang yang beriman di seluruh penjuru dunia. Amin ya Rabbal. Itu namanya doanya manfaatnya meluas. Manfaat dari doa itu mendunia. Baginda Rasulullah SAW bersabda, khairun nas anfa'uhum linnas. Manusia terbaik di hadapan Allah yang paling bermanfaat untuk manusia yang lainnya. Betul? Pengen jadi hamba terbaik di hadapan Allah enggak? Jangan egois berdoa buat diri sendiri melulu. Ya Allah, kasih saya rezeki. Ya, lancarkan rezeki saya. Saya melulu. Betul? Biarin tetangga enggak dapat rezeki, yang penting saya. Halo? Ya Allah, jadikan anak saya soleh-solehah. Enggak penting tetangga mah anaknya soleh apa enggak. Halo? Egois namanya. Ya Allah, sehatkanlah saya, yang lain enggak sehat enggak apa-apa. Itu egois. Ya Allah, masukin saya ke sorga, yang lain enggak usah juga enggak apa-apa. Itu egois namanya. Kalau kita ingin menjadi hamba terbaik di hadapan Allah, doanya yang mendunia, insya Allah. Padahal doanya pendek, Pak. Ya Allah, hilangkanlah wabah virus corona. Pendek gak tuh doa? Pendek. Tapi kalau hatinya, niatnya ingin agar kesempitan seluruh manusia yang ada di muka bumi ini dihilangkan kesempitannya oleh Allah terkait wabah virus corona, manfaatnya dahsyat. Ya, baginda Rasulullah SAW bersabda, man nafasa kurbatan min kurabid dunya, nafasallahu lahu ya kurbatan min kurabi yaumil qiyamah. Wa man yassara ala mu'sirin yassarallahu lahu fid dunya wal akhirah. Barang siapa yang menghilangkan kesempitan-kesempitan orang yang beriman ketika hidup di dunia, maka Allah akan menghilangkan kesempitan-kesempitan baginya kehidupan nanti di yaumil qiyamah. Amin. Wa man yassara, dan barang siapa yang memberikan kemudahan-kemudahan ala mu'sirin kepada orang yang sedang dalam kesulitan,
yassarallahu lahu, Allah akan memberikan kemudahan baginya fid dunya wal akhirah, kemudahan kehidupan dunia, kemudahan kehidupan di akhirat. Pak, hidup di dunia mudah enggak? Hidup di dunia mudah enggak? Berat hadirin. Ya, dengerin omongan aja udah berat kok. Ya, dengerin omongan udah berat. Ya. Ya Allah, orang lain itu nggak pernah ada yang ngomong kasar sama saya. Ini anak sendiri ngomong kasar. Naudzubillah, ini sudah anak sendiri yang berkata tidak baik, sakit hati. Ya, nah itu namanya sedang mengalami kesempitan berat. Ya, nyari duitnya berat, pengen hidup ini berat. Pengen mudah nggak hidup di dunia? Kalau pengen hidup di dunia mudah, berikan kemudahan kepada manusia selain diri kita. Kepada selain kita, makhluk-makhluk Allah dimudahkan. Ada kucing, kayaknya lapar tuh kucing, kita kasih sedekah makanan. Halo? Lihat semut, udah makan belum semut ya? Kita kasih gula. Sedekah gula buat semut. Nanti di rumah nggak disemutin karena kita sering bersedekah sama semut di depan rumah. Kasih 1 sendok, ujungnya aja bismillahirrahmanirrahim, lihat sedekah buat semut. Pernah begitu? Halo? Ini enggak, semut datang, Bu, semut datang, kita geprek itu semutnya. Jadi semut geprek. Kecoa datang, kita geprek tuh, jadi kecoa geprek. Kucing datang, jadi kucing geprek hadirin. Ya, kasihan, jangan disiram, jangan apa. Ya, kalau kita memberikan kemudahan kepada makhluk Allah yang lain, janji Allah mudahkan kehidupan kita dunia akhirat. Amin ya rabbal. Kita berdoa agar wabah virus corona itu dihilangkan oleh Allah, berarti kemanfaatannya mendunia. Sekali aja tiap hari, Pak. Habis sholat subuh dari sini nih, keluar habis baca doa, tangannya diangkat ke atas sebentar. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillahirabbil alamin. Ya, nah ini akhlak dalam berdoa. Ya Allah, hilangkanlah wabah virus corona. Semoga Allah mengangkat wabah virus corona. Ya Allah, hilangkan kesempitan seluruh manusia terkait wabah virus corona. Gara-gara begitu, janji Allah akan menghilangkan kesempitan kita di dunia dan di akhirat. Amin ya rabbal. Dengar berita TV One, ya, TV 2, TV3, TV4. Ada TV One 1, 2, 3, 4 gitu ya. Dari TV macam-macam media. Sekarang sudah punya channel masing-masing. Halo? Ya. Ada berita mengenai virus corona, doa aja, Pak. Doa. Semakin banyak melepaskan kesulitan-kesulitan orang yang beriman, dilepaskan kesulitan yang ada pada diri kita. Amin ya rabbal. Tapi pakai niat ya. Kalau nggak pakai niat, nggak dinilai sama Allah. Hati-hati, itu pentingnya niat. Masya Allah, ini baru alhamdulillah nih. Ya, ada 11 kesunahan membaca hamdalah, tapi waktunya udah habis. Alhamdulillah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menganugerahkan kepada kita semua dapat menjalankan keilmuan dari yang kita bahas pada hari ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala menghilangkan wabah virus corona, menghilangkan kesempitan orang yang beriman. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa-dosa kita semua, dosa kedua orang tua kita, dosa anak keturunan kita, dosa kaum muslimin muslimat, mukminin mukminat, dan semoga kita semua kembali kepada Allah dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih, semoga bermanfaat. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.